Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Aldi Prasetyo, nomor induk 24637, program keahlian teknik sepeda motor, tempat kelahiran Batu 28 Mei 2009. Nomor handphone atau WhatsApp 0813 9844 2489. Sosial media Instagram Gilang Aldi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek usaha lapangan saya, servis roda dan ban. Profil perusahaan. Nama perusahaan Mulyo Agung Motor. Alamat perusahaan Jalan Raya Jedis nomor 19, Jedis, Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bidang usaha otomotif. Profil singkat. Bengkel Mulyo Agung Motor ini masih berdiri sekitar 1 tahun, yang bisa dibilang bengkel baru. Bengkel ini menerima servis, tune up, ganti oli, servis rem, dan lain-lain. Bengkel ini masih belum terlalu lengkap untuk spare part, namun untuk part moving bisa dibilang lengkap. Visi misi perusahaan menjadi pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa servis yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan, didukung dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten, serta pelayanan yang optimal dan terpercaya. Memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang terbaik dan reparasi yang terpercaya. Memberikan pelayanan terbaik dan standar mutu pada pelanggan dengan menjalankan proses kerja terbaik sehingga tercapai kepuasan pelanggan. Struktur organisasi. Yang pertama, manajer. Kedua, kepala bengkel atau service advisor. Ketiga, admin service. Keempat, admin spare part. Di bawah admin spare part ada gudang spark. Kepala mekanik. Di bawah kepala mekanik ada divisi 1, 2, dan 3. Teori dasar servis roda dan ban. Roda sepeda motor terdiri dari roda depan dan roda belakang. Roda depan berguna untuk menahan beban, menjaga keseimbangan kendaraan saat jalan, mencari jalan, dan mengurangi kecepatan. Roda belakang berguna untuk menahan beban, mendorong kendaraan, dan mengurangi kecepatan. Rantai sepeda motor berguna untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke roda belakang sepeda. Untuk meneruskan tenaga putar tersebut, rantai digerakkan roda gigi bagian depan dan menggerakkan roda gigi bagian belakang. Roda gigi bagian depan yang terpasang di mesin dengan roda gigi bagian belakang yang terpasang di roda memiliki perbandingan tertentu. Jenis-jenis roda. 1. Pelek jari-jari spoke wheel alias pelek jari-jari, umum dijumpai pada motor konvensional dengan kopling, biasanya BB atau spoke. Pelek jenis ini dianggap sebagai jenis pelek terkuat di antara pelek motor lainnya. Spoke wheel jauh lebih kuat karena jari-jarinya bisa menopang beban lebih banyak. Dia juga memiliki palang yang bisa mensupport motor supaya lebih seimbang. Jenis-jenis roda. 2. Pelek palang case wheel. Saat ini dominasi motor matic semakin besar di pasar. Biasanya motor matic identik dengan bawaan case wheel. Pelek palang dianggap paling ideal untuk menunjang spesifikasi motor matic yang berjalan mayoritas di atas aspal. Pelek case wheel memang sudah template atau patokan dari pabrikan untuk hampir semua motor matic karena lebih stabil. Jenis-jenis ban. 1. Ban slick tires. Ban slick adalah jenis ban yang tidak memiliki alur ban atau memiliki alur namun sangat minim. Ban jenis ini cocok untuk digunakan di lintasan kering sehingga dapat memberikan traksi optimal. Ban slick umumnya digunakan di lintasan balap, namun bisa juga digunakan oleh sepeda motor sport sebab performanya yang dapat diandalkan dalam mengatasi jalan raya yang kering. 2. Ban standar sport tires. Ban standar adalah jenis ban yang umum digunakan pada sepeda motor sport dan jalan raya. Ban ini memiliki alur yang cukup dalam dan cocok untuk berbagai kondisi jalan. Ban standar memiliki daya traksi yang baik di jalan kering maupun basah. 3. Ban adventure off-road tires. Ban adventure dirancang untuk perjalanan off-road dan menjelajahi medan yang ekstrim. Ban off-road memiliki alur yang dalam dan kembangan yang kuat dalam mengatasi medan batu, lumpur, dan tanah. Berikut komponen pada roda. 1. Rim atau pelek. 2. Spoke jari-jari. 3. Hub atau tromol. Komponen pada roda. Rim atau pelek. Pelek menjaga ban tetap terhubung dengan kendaraan dan memberikan struktur yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kondisi jalan.
Pelek yang baik juga membantu meminimalkan risiko kerusakan ban akibat ban berat atau tekanan tinggi. Spoke atau jari-jari sebagai penghubung tromol roda dengan peleknya. Jari-jari juga sebagai penyangga berat dari sepeda motor dan sekaligus sebagai penyerap getaran untuk guncangan di kondisi jalan. Hub atau tromol tempat geseknya kampas rem sehingga putaran roda akan melambat dan laju kendaraan akan berkurang. Sebagai penghubung antara as roda dengan uji, serta tromol meneruskan gerak di rantai penggerak. Komponen pada ban. Berikut simbol-simbol yang ada pada ban. 1. Merek. 2. Nama model telapak. 3. Arah pemasangan ban pada unit motor. 4. Tahun pembuatan minggu ke. 5. Serial nomor. 6. Informasi ban maksimal. 7. Ukuran ban. 8. Informasi jumlah lapisan, plate, dan material lainnya. 9. Simbol SNI. Ban dalam memiliki peran utama dalam menjaga tekanan udara yang ada di dalam ban tetap stabil. Dengan tekanan udara yang sesuai, ban luar bisa menopang kendaraan dengan baik dan menjaga performa optimal saat maju. Ban dalam yang digelembungkan memberikan dukungan struktural dan suspensi. Lapisan-lapisan pada ban. 1. Grid. 2. Solder. 3. Seal belt atau breaker. 4. Cakas atau casing. 5. Sidewall. 6. Bit. 7. Inner liner. 1. Tread atau tapak, bagian dari ban yang memungkinkan kontak langsung dengan permukaan jalan. Tapak terdiri dari lapisan tebal karet yang memungkinkan kontak langsung dengan permukaan jalan. Hal ini sangat tahan terhadap faktor dan shock untuk melindungi bangkai dan sabuk terletak di ban interior. Juga karet dengan tutup abrasi anti batin yang kuat untuk meningkatkan ban mengemudi umum. Steel belt, rem atau sabuk. Lapisan dalam antara tapak dan sakas. Rem adalah lapisan kabel ditempatkan di antara tapak dan sakas ban bias untuk melindungi sakas melalui menyerap guncangan eksternal dan mencegah pecahnya atau juga tapak dari kontak langsung dengan sakas. Sabuk adalah lapisan penguatan yang kuat terletak di lingkar di antara tapak dan sakas di radial dan ban sabuk. Fungsi sabuk yang mirip dengan fungsi rem, sambil itu juga memperkuat kekuatan tapak dengan tegas pengetatan sakas. 3. Shoulder atau bahu. Bahu ban terletak di antara tapak dan dinding samping. Bahu terdiri dari lapisan tebal karet di seluruh ban. Akibatnya memudahkan menghilangkan panas yang terakumulasi dalam ban saat di 4. Sidewall. Sisi atau bagian lateral dari ban terletak di antara bahu ban dan bit. Dinding samping melindungi sakas dan meningkatkan naik kemampuan dengan gerakan kontraksi dan ekstensi yang fleksibel. Bagian ini dari ban juga mencantumkan banyak informasi di ban, standar, mutu, pola, perusahaan, manufaktur, dan nama motor. 5. Sakas. Kerangka ban. Sakas adalah kerangka ban, bagian yang paling penting. Sakas mengacu pada sebuah lapisan dari ban, di mana ia menyerap ban, tekanan udara, internal, berat, dan shock. 6. Bit. Bagian yang bersentuhan dengan rim. Bit membungkus sekitar bentrok dan memperbaiki pada rim. Sedikit diperketat sehingga dalam kasus pengurangan tekanan udara tiba-tiba saat mengemudi, ban tidak akan menjadi melepas dari rim. 7. Inner liner. Lapisan dalam dan tabung di interior ban terdiri dari lapisan karet dengan kualitas tetap. Karet tingkat dari steel, karet sintetis atau jenis polysoprene. Kode pada ban. 1. Merek. Nama merek ban yang diproduksi oleh produsen tertentu. 2. Nama model telapak. Nama desain atau pola telapak ban yang mempengaruhi daya timbang dan performa ban di berbagai kondisi jalan. 3. Ukuran ban menunjukkan dimensi ban, termasuk diameter dan lebar ban yang sesuai kendaraan. Simbol SNI, standar nasional Indonesia yang menunjukkan bahwa ban telah standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Prinsip dasar roda ban. Satu, saat ban motor mulai bergerak. Setelah ban motor mulai bergerak, gaya gesek statis berubah menjadi gaya gesek kinetik. Gaya ini terjadi ketika permukaan dan jalan bergesekan satu sama lain. Selama pergerakan, gaya gesek kinetik ini berfungsi untuk menghambat gerakan ban sehingga kecepatan dan kecepatan motor dapat dikendalikan. Dua, daya cekram ban motor melalui tapaknya. Tapak ban motor memiliki pola alur, kembangan, dan komponen karet. Desain ini mempengaruhi daya cekram dan jalan. Tapak ban yang baik mampu menciptakan traksi yang baik antara permukaan ban terhadap permukaan jalan, mengembangkan stabilitas saat belok dan meningkatkan kelincahan motor. Tiga, mengendalikan tekanan angin dalam ban. Ban motor memiliki ruang udara di dalamnya yang dibantu oleh tekanan angin yang memberikan tekanan udara yang tepat dalam ban untuk memaksimalkan ban. Tekanan yang terlalu rendah dapat menyebabkan ban menjadi tidak stabil dan dibandingkan pada tautan rata. Tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dan mengurangi kenyamanan ban yang kokoh. Ban motor umumnya terbuat dari karet yang elastis dan tahan aus. Material karet yang digunakan harus tahan terhadap tekanan suhu tinggi dan aus yang diakibatkan oleh gesekan dan permukaan jalan. Memastikan ban memiliki daya tahan yang baik dan memberikan kenyamanan serta performa yang optimal saat berkendara. 5. Menopang beban kendaraan. Ban yang diberikan pada ban motor juga berpengaruh pada kinerja ban. Ban yang terlalu berat dapat menyebabkan ban terlalu terbebani dan mempercepat ausannya. Ban motor harus mampu menahan beban kendaraan dengan baik agar tetap stabil dan mampu memberikan traksi yang cukup saat diperlukan. Perawatan roda dan ban. Alat. 1. Kunci sok 12. 2. Kunci sok 17. 3. Kunci ring 14. 4. Kunci ring 12. 5. Kompresor. 6. Tire pressure valve. 7. Tang kombinasi. 8. Garis. Kunci sok untuk membuka as roda. Kunci ring 14 untuk membuka rem tromol. 12 untuk penyetelan rantai dan melepas mur yang ada di pentil ban. Tire pressure valve untuk mengukur tekanan angin pada ban. Kompresor untuk menambah tekanan angin pada ban. Tang kombinasi untuk melepas dan memasang rantai penggerak pada belakang. Penggaris untuk mengukur berapa milimeter kendoran rantai. Langkah-langkah untuk melakukan penyetelan rantai. 1. Kendorkan as roda belakang. 2. Cek berapa milimeter jarak kendoran rantai menggunakan penggaris. 3. Kendorkan bambu penyetel rantai kanan dan kiri. 3. Tarik atau dorong ban hingga rantai kencang atau kendor. Ukur dan setel sehingga jarak kendoran rantai sesuai standar. Hitung garis petunjuk agar roda seimbang kanan dan kiri. 5. Jika sudah melakukan penyetelan rantai, kencangkan kembali mur as roda dan mur penyetel as roda. 2 mur kanan kiri pada swing arm. 6. Setelah mengencangkan mur as roda, setel jarak main rem menggunakan kunci ring 14 dan ukur menggunakan penggaris atau tak pada. 7. Ukur jarak main pedal rem sesuai dengan standar, yaitu 20 mm hingga 30 mm. 1. Langkah-langkah untuk mengukur atau menambah tekanan angin pada ban. Pasang pressure valve pada stang kompresor. 2. Pasang tire pressure valve pada fender ban atau valve pump. Lalu hitung berapa hasil tekanan. Jika kurang, tambahkan angin. Jika lebih dari standar, keluarkan angin atau tekan tombol pada tire pressure valve. Untuk standar, depan 30 psi, belakang 36 psi. Berikut lakukan untuk langkah-langkah melakukan servis berkala atau jarak waktu pelumasan.
Menutup kesimpulan, selama melakukan praktek kerja lapangan 12 bulan di perusahaan Mulyo Agung Motor ini, tentu saja banyak pengalaman yang saya dapatkan. Mungkin presentasi ini masih belum menuliskan apa saja yang saya dapatkan saat melakukan PKL, dan masih memiliki banyak kekurangan. Saya mengambil judul roda dan ban karena kata-kata konsumen mengeluh atau menservis hal ini selama saya PKL. Di tempat ini, tentu saja pengalaman ini tidak dapatkan di sekolah, bahkan kuliah. Jadi saya sangat merasakan perbedaan pada praktek sekolah dan praktek di lapangan. Kesan, tentu pengalaman saat praktekin adalah pintu untuk mengarah kepada pekerjaan yang sebenarnya. Praktek saat sekolah sangat berbeda dengan praktek di lapangan. Saran, lebih baik selalu mempraktekkan hal-hal kecil atau skala saat ada waktu luang, karena itu sangat membantu pada skill dan cara kita melakukan proses pembongkaran dan pemasangan atau pembiasaan. Saat berada di lapangan, hal yang kita kerjakan adalah mencari tahu masalah yang dibutuhkan konsumen. Berikut presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.